Halo semuanya, di video ini kita akan mereview materi parasitologi ikan yang sudah diajarkan selama praktikum 1 semester ini. Dan itu banyak banget. Yuk kita simak. Sebelumnya, apa sih parasitologi ikan itu? Parasitologi ikan adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit yang menyerang pada tubuh ikan. Jadi, parasit yang menyerang pada tubuh ikan itu banyak banget. Salah satunya adalah parasit dari filum protozoa. Filum protozoa terdiri dari 4 kelas, yaitu Ciliata, Flagellata, Rhizopoda, dan Sporozoa, yang pada masing-masing kelas itu terdapat spesies yang menginfeksi pada ikan. Contohnya dari kelas Ciliata, filum protozoa. Parasit yang menginfeksi pada ikan dari jenis Ichthyoptilus multifilus, Trichodina, Cryptocaryon, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang menginfeksi pada udang contohnya adalah Vorticella, Zootanium, dan Epistelis. Selanjutnya adalah parasit dari kelas Flagellata, filum protozoa yang menyerang pada ikan. Contohnya adalah Trypanosoma, Cryptobia, Ixamita, dan Costia necratrix. Parasit dari kelas Sporozoa, filum protozoa, yaitu Pixobolus dan Emeria. Sedangkan dari kelas Rhizopoda, contohnya adalah Entamoeba histolytica. Selanjutnya, saya akan mereview satu spesies dari kelas Ciliata yang menginfeksi pada ikan, yaitu Ichthyoptilus multifilus. Ichthyoptilus multifilus adalah parasit yang menyebabkan penyakit bintik putih pada ikan. Parasit ini tersebar di seluruh permukaan tubuh ikan. Tubuh dari Ichthyoptilus multifilus dikelilingi oleh silia yang berfungsi sebagai alat gerak dan untuk membantu menangkap makanan. Sedangkan nukleus dari Ichthyoptilus multifilus berbentuk seperti tapal kuda yang di sekitarnya dikelilingi oleh vakuola. Siklus hidup dari Ichthyoptilus multifilus diawali dari parasit dewasa yang disebut dengan tropozoid yang melepaskan diri dari tubuh inang. Tropozoid yang melepaskan diri dari tubuh inang akan mencari substrat untuk kemudian menempel dan membentuk kista. Di dalam kista terdapat tomit yang akan besar dan kemudian keluar menjadi teron. Teron ini akan berenang bebas dan mencari inang untuk kemudian menginfeksi. Selanjutnya adalah parasit kelas Flagellata yang menyerang pada organisme perairan, yaitu Trypanosoma. Trypanosoma ini adalah parasit pada darah yang bentuknya itu menyerupai daun yang melengkung atau melipat. Nah, struktur tubuh dari parasit ini itu terdiri dari kinetoplas, nukleus, lisosom, badan Golgi, undulating membran, endoplasma, ektoplasma, pelikel, flagella, basal granul, dan cadangan makanan. Siklus hidup dari Trypanosoma ini melibatkan vektor, yaitu lalat penghisap darah, di mana yang pada glandula salivarianya itu sudah terdapat Trypanosoma tigot yang bersifat infektif, sehingga saat sampai di inang definitifnya, maka Trypanosoma akan berkembang dan menginfeksi. Parasit kelas Sporozoa yang menyerang pada ikan contohnya adalah Mysobolus. Nah, Mysobolus ini memiliki bentuk seperti buah pir. Dia memiliki spora yang berbentuk lonjong, kemudian memiliki badan polar yang bergandengan dan bentuknya sama seperti labu terletak pada bagian anterior. Kemudian memiliki dinding katup yang tidak jelas. Lalu siklus hidup dari Mysobolus ini berawal dari ikan yang terinfeksi oleh Mysobolus yang berupa bintil-bintil, di mana saat bintil-bintil ini pecah maka spora akan keluar di perairan. Kemudian ikan yang memakan spora, maka ikan tersebut akan terinfeksi. Teman-teman, selain kita belajar parasit dari filum protozoa, kita juga belajar parasit dari filum Platyhelminthes. Nah, spesiesnya itu ada 4, yaitu Radinorhynchus pristis, Echinurhynchus salmonis, Philobothrium squali, dan Dipilobothrium latum. Jadi, kita bakal nge-review satu spesies, yaitu Dipilobothrium latum, penyebab penyakit Dipilobothriasis. Nah, parasit ini termasuk dalam kelas Cestoda, filum Platyhelminthes. Parasit dewasa berwarna kuning keabu-abuan dan memiliki lebih dari 3.000 prokotid, di mana di dalam prokotid ini terdapat banyak sekali telur. Kemudian untuk siklus hidup dari Dipilobothrium latum ini dimulai dari telur yang dikeluarkan bersama feses inang definitifnya, yaitu manusia, anjing, dan kucing. Telur ini akan berubah menjadi korasidium
di dalam air, dan Corasidium akan dimakan oleh Copepoda, masuk ke dalam usus dan berubah menjadi proserkoid. Ketika Copepoda dimakan oleh ikan, maka proserkoid akan berubah menjadi pleoserkoid. Dan ketika ikan dimakan oleh inang definitif, maka disinilah parasit akan menginfeksi. Selain mempelajari parasit dari filum protozoa dan filum Platyhelminthes, kita juga mempelajari parasit krustasea dari filum Arthropoda. Nah, spesiesnya itu ada Argulus japonicus, ada Argulus indicus, Lernea cyprinacea, Lernea polymorpha, Ergasimus, Calicus, Octolasmis anguallata, dan Simotoa exigua. Akan mereview dua spesies dari parasit krustasea yaitu Argulus dan Lernea. Yang pertama adalah Argulus. Parasit ini memiliki bentuk bulat pipih atau oval dan berwarna transparan, dilengkapi dengan pengait atau proboscis yang digunakan untuk mengaitkan dirinya pada tubuh inang. Kemudian memiliki 4 kaki jalan yang dimodifikasi untuk berenang, serta mata majemuk dan mata nautilus. Siklus hidup dari Argulus ini dimulai dari parasit dewasa yang melakukan kopulasi, kemudian parasit betina meninggalkan tubuh inang untuk meletakkan telurnya pada substrat yang sesuai. Telur akan menetas menjadi larva, dan larva akan berenang bebas, kemudian akan mencari inang dan akan menginfeksi di seluruh permukaan tubuh inang. Sedangkan inang dari Argulus ini sendiri adalah famili Cyprinidae, contohnya ikan mas dan ikan koi. Yang kedua adalah Lernea, atau orang sering menyebutnya sebagai cacing jangkar karena memang parasit ini memiliki jangkar pada bagian anterior untuk melekatkan diri pada inangnya. Cacing ini memiliki ukuran kurang lebih 25 mm dan berwarna transparan sampai kecoklatan. Kemudian pada bagian anterior disebut sebagai holdfast karena memang memiliki 2 jangkar dorsal dan 2 jangkar ventral. Siklus hidup dari berawal dari Lernea betina dewasa yang mengeluarkan telur ke perairan, kemudian telur akan menetas menjadi larva nautilus, dan larva nautilus akan mengalami molting sampai menjadi copepodid yang mulai menempel pada tubuh inang, dan copepodid akan berkembang menjadi copepodid jantan atau copepodid betina, lalu berubah menjadi cyclopodid dan akan berkembang menjadi parasit dewasa. Itu tadi review materi parasitologi ikan yang selama ini diajarkan. Parasit yang menyerang tubuh ikan gak cuma yang aku jelasin tadi ya teman-teman. Karena keterbatasan waktu, jadi kita hanya bisa belajar beberapa spesies tersebut. Karena masih banyak banget spesies parasit yang menyerang ikan yang perlu kita pelajari, kita teliti, bahkan mungkin kita bisa menemukan spesies baru yang belum ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi kita harus tetap semangat belajar, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.